Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sinora dari kelas 12 TKJ 2, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, bab 5, Media Promosi. A. Produk dalam pemasaran. 1. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Aspek pemasaran. A. Marketing plan adalah sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi telah dikumpulkan. B. Menyusun marketing plan. 1. Analisis situasi SWOT. 2. Tujuan pemasaran. 3. Strategi inti. 4. Jadwal pelaksanaan. 5. Anggaran pemasaran. 6. Kontrol. C. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. D. Konsep AIDAS. Di dalam setiap kegiatan bisnis harus diusahakan agar wirausahawan memperhatikan konsep AIDAS. E. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. 1. Biaya pemasaran yang termasuk biaya pemasaran produk-produk pertanian antara lain adalah biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya penyimpanan atau pengundangan, biaya pemasaran, biaya merek dagang, pajak, biaya resiko kerusakan. 2. Saluran pemasaran. Jenis saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Saluran distribusi langsung. B. Saluran distribusi yang menggunakan satu perantara yakni melibatkan produsen dan pengecer. C. Saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan pengecer. Saluran distribusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai oleh produsen. D. Saluran distribusi yang menggunakan tiga pedagang perantara. 3. Margin pasar. Margin pemasaran merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjual yang diterima setiap lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Margin pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen. 4. Analisis pasar. A. Luas pasar. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi penduduk. B. Analisis potensi pasar. Bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industrinya dikenal sebagai market share. 2. Elemen dalam pemasaran. Market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu, pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. 3. Lingkungan pemasaran. A. Lingkungan pemasaran mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. B. Lingkungan pemasaran makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro suatu perusahaan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pemasaran. C. Lingkungan pemasaran global. B. Media promosi. Pengertian promosi.
Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Dengan promosi, maka produk akan lebih mudah dikenal masyarakat dan mudah mencapai ke target konsumen. 2. Tujuan promosi. Tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, B. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, E. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, F. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. 3. Media promosi. Berikut ini beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausahawan. A. Promosi media cetak. 1. Iklan koran atau surat kabar. 2. Iklan majalah. 3. Iklan tabloid. 4. Jurnal. 5. Katalog produk. 6. Kalender. 7. Brosur atau pamflet atau flyer. 8. Poster. B. Promosi media elektronik. 1. Television advertising. 2. Radio advertising. 3. Online advertising. 4. Domain name advertising. C. Promosi media internet. 1. Facebook. 2. Twitter. 3. Instagram. 4. Blog. 5. YouTube. 6. Marketplace. D. Promosi media iklan luar ruangan. 1. Billboard. 2. Baleho. 3. Shopping branding. 4. Neon box. 5. Spanduk. 6. Iklan tembok. 7. Media 3D. E. Promosi media produk. Promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. F. Tips cerdas promosi dengan Instagram. Instagram merupakan aplikasi mobile yang dapat dijalankan di perangkat mobile seperti tablet, smartphone. Kegunaannya sebagai media untuk berbagi foto, gambar, serta video. Setelah boomingnya Facebook, tren terbaru untuk saat ini adalah Instagram. Namun kebanyakan orang dengan pengetahuan terbatas memanfaatkan Instagram hanya sebagai salah satu aplikasi mobile untuk pertemanan, berbagi foto, serta video. 1. Insight. Insight di Instagram membantu memberikan tahu Anda informasi penting tentang followers Anda dan postingan mana yang memiliki jangkauan dan engagement atau keterlibatan pengalaman paling tinggi. 2. Promote. Fitur promote pada Instagram memperbolehkan Anda untuk menjadikan postingan Anda sebagai ADS atau iklan di aplikasi Instagram. Berikut ini tips cerdas memanfaatkan Instagram bisnis sebagai media promosi. 1. Pilih Android dengan kualitas gambar yang bagus. 2. Membuat akun Instagram dan gunakan nama brand jualan Anda. 3. Lengkapi profil akun jualan Instagram yang telah dibuat dengan data yang jelas. 4. Upload foto, gambar, video produk dengan keterangan lengkap. 5. Pajang foto testimoni kepuasan pelanggan. 6. Lakukan share dan tag. 7. Layanan respon cepat atas pertanyaan pelanggan. 8. Iklan dengan Instagram ADS. 9. Lakukan teknik soft selling. 10. Perbanyak followers. 11. Untuk promosi perlu sesekali menawarkan diskon atau hadiah dengan syarat khusus untuk menarik konsumen. 12. Amati akun Instagram yang populer. Amati, tiru, modifikasi. C. Strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong 2008,
Pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Menurut Cruz 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. 2. Fungsi strategi pemasaran. A. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. B. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. C. Merumuskan tujuan perusahaan. D. Pengawasan kegiatan pemasaran. 3. Tujuan strategi pemasaran. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran, sebagai alat ukur pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. A. Siklus daur hidup produk. B. Tingkat persaingan perusahaan di pasar. C. Keadaan ekonomi. D. Panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri ini. 5. Konsep strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. B. Market positioning, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan, misalnya produk Anda kaos distro, berarti segmen pasar Anda biasanya kalangan anak muda. C. Market entry strategi adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan: membeli perusahaan lain, internet development, kerjasama dengan perusahaan lain. D. Marketing mix strategi adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. E. Timing strategi, pengusaha harus menjaga waktu, kapan saatnya melancarkan pemasaran barang-barangnya, atau kapan sebuah toko atau restoran harus dibuka. Jenis strategi pemasaran. Beberapa jenis strategi pemasaran diantaranya: A. Direct selling. B. Earned media. C. Find offers. D. Internet marketing. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.